Baik, selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cliff Dinata. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai salah satu topik yang akan diajukan, yaitu pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan pada kondisi literasi teknologi informasi komunikasi atau digital rendah dan tinggi. Saya rasa topik ini relevan untuk sistem informasi karena melibatkan aspek teknologi dalam P2P dan melibatkan aspek literasi digital dalam penelitian ini. Pertama, saya menyajikan mengenai pendahuluan atau latar belakang dari penelitian ini, bahwa pinjaman P2B berkembang dengan pesat, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penetrasi keuangan atau kurangnya literasi keuangan, kurangnya inklusi keuangan, ya, kurangnya akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendanaan. Dan pinjaman P2P ini berkembang dari 3 triliun menjadi 155 triliun. Dan ini adalah sangat luar biasa. Dan kemudian penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh P2P terhadap perbankan itu masih belum konsisten. Ada yang berkata menjadi komplement, ada yang berkata sebagai substitusi, sehingga layak untuk dikaji secara lebih mendalam. Dan peneliti melihat bahwa peranan teknologi informasi itu dapat menjadi eh, sesuatu yang penting, yang utama untuk mengembangkan P2P di setiap wilayah. Nah, dengan adanya literasi TIK atau digital dapat mendorong difusi massal layanan fintech. Nah, pertanyaannya, apakah literasi TIK yang tinggi dapat mempengaruhi pinjaman P2P yang lebih besar terhadap eh, terhadap kredit perbankan, ya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil pengujian secara empiris bahwa pinjaman P2P mempunyai pengaruh terhadap kredit perbankan pada kondisi masyarakat dengan literasi digital yang lebih tinggi. Diharapkan memberikan hasil atau memberikan manfaat penting, bahwa literasi TIK digital itu mempunyai peranan penting untuk mendukung pinjaman P2P dan perbankan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat seluruh Indonesia, tentu dengan menggunakan platform keuangan. Diharapkan hasil penelitian ini juga membantu pemerintah dalam memberikan wawasan bahwa eh, pinjaman P2P ini bisa mendukung perbankan untuk menjangkau atau meningkatkan inklusi keuangan. Selanjutnya saya menyampaikan tentang teori terdahulu terlebih dahulu, bahwa teori yang digunakan adalah teori konsumer. Teori konsumer menyampaikan bahwa eh, pendatang baru seperti platform P2P dapat menjadi kompetitor dan juga dapat menjadi komplement, menjadi substitusi ketika menggantikan fasilitas dari perbankan atau perusahaan lama, dan menjadi komplement ketika saling dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, peneliti mengajukan sebelumnya di bagian bawah, pinjaman P2P dan kredit perbankan ini menurut penelitian-penelitian terdahulu masih belum konsisten. Ada yang menyatakan bahwa pinjaman P2P itu sebagai komplement, ada yang menyatakan sebagai substitusi, dinyatakan sebagai komplement karena mengambil pangsa pasar mengambil pangsa pasar perbankan yang relatif belum terjangkau, atau pangsa pasar perbankan yang low end. Kemudian menjadi komplement karena memanfaatkan dana-dana yang tidak dipakai oleh perbankan, ya. Kemudian melayani area yang belum terjangkau perbankan. Tapi bisa juga menjadi pengaruh negatif karena merupakan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan tanpa melalui perbankan. Kemudian P2P juga belum terlalu diregulasi secara ketat sehingga membuka peluang untuk lebih mudah mendapatkan pendanaan. Oke. Kemudian peneliti melihat bahwa penelitian terdahulu belum mempertimbangkan aspek literasi teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terdapat satu peluang kajian mendalam bahwa eh, bagaimana kondisi pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan ketika literasi TIK masyarakat itu tinggi dan rendah. Nah, eh,
berdasarkan kajian-kajian terdahulu juga, TIK itu digunakan untuk memperoleh akses keuangan. Akses keuangan menggunakan platform P2P dipengaruhi oleh literasi TIK yang mendorong difusi massal. Literasi TIK berpotensi mendorong pertumbuhan platform P2P. Literasi TIK pada penelitian ini yang akan dilakukan sekarang adalah menggunakan indeks literasi digital. Ini merupakan satu dasar bahwa bisa jadi perlu adanya literasi TIK untuk mendukung semuanya. Penelitian gap-gap penelitian ini saya peroleh dari 3 penelitian ini, dari penelitian eh, saya sendiri, Rivo Adinata, dan kemudian yang ketiga dari penelitian Zhang Zhen AU. Eh, Metode penelitian yang digunakan dari penelitian-penelitian ini, yang penelitian pertama dan kedua menggunakan regresi data panel dan dengan pendekatan kuantitatif data sekunder, pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder dan menggunakan data panel, cross section dan time series. Sedangkan untuk penelitiannya Zhang ZHU ini juga menggunakan eh, menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan nonlinear regression. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda dari 33 provinsi periode Januari-Desember 2023, dan Kalimantan Utara, data dari Kalimantan Utara tidak digunakan karena keterbatasan data. Model penelitiannya adalah variabel dependennya kredit perbankan, variabel independennya pinjaman P2P, variabel kontrolnya adalah pihak ketiga. Dan uji-ujian digunakan adalah uji skewness kurtosis untuk normalitas, terus uji multikolinearitas menggunakan variance inflation factor atau VIF, dan jika terjadi masalah heteroskedastisitas menggunakan pendekatan robust standard error. Model penelitian yang digunakan seperti ini, ya, yang mencerminkan variabel independen dan dependen yang telah disampaikan di atas. Kemudian bagian akhir menyatakan bahwa rendah tingginya literasi TIK pada tingkat provinsi, rendah tingginya literasi TIK pada tingkat provinsi ini menggunakan median sebagai pemisah antara literasi TIK yang rendah dan tinggi. Jadi untuk memisahkan mana itu TIK tinggi rendah, kita menggunakan dasar median. Oke. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.